contohnya yang cukup hangat di Indonesia dan mungkin di berbagai penjuru dunia gitu ya Bang, di mana banyak sekarang demonstrasi terhadap pemerintah, misalnya kalau di Indonesia ada Indonesia gelap dan semacamnya gitu. Itu kan di satu sisi dijamin oleh hak asasi manusia Bang, tapi di sisi lain kemudian di Islam itu diatur bahwa kita itu ada ketaatan terhadap pemimpin gitu Bang. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, kitab suci umat Islam, bukan hanya merupakan panduan spiritual, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Dalam program ini, kita akan menyelam keajaiban dari Al-Quran dan mengeksplorasi bagaimana keterkaitannya dengan dunia sains. Bersama para ahli dari berbagai bidang, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Saya, Ansar Ahmad, akan menemani pemirsa dalam episode kali ini. Di studio ini, alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang terhormat, yaitu Bapak Andi Wijaya SH. Beliau adalah seorang advokat, mantan direktur YLBHI LBH Pekanbaru, tenaga ahli di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta Ketua Bidang Hak Asasi Manusia di Ahmadiyah Muslim Lawyers Association Indonesia. Saat ini, beliau aktif di kantor hukum Wijaya and Partners. Dalam episode kali ini, kita akan mengangkat keterhubungan antara Quran dengan hak asasi manusia. Tetapi, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi yang sangat menarik ini, saya ingin mengajak Bang Andi untuk sedikit berbagi cerita tentang beliau. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa menginterview Abang nih, Bang. Alhamdulillah. Abang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bang tentang hak asasi manusia dan konteks kaitannya dengan Islam dan Al-Quran gitu Bang, mungkin aku dan pemirsa juga penasaran siapa sih sebenarnya sosok Bang Andi ini Bang? Yang ingin aku tanyakan pertama adalah memulai ini, siapa sosok Bang Andi dan apa yang melatar belakangi Abang mengerjakan apa yang Abang kerjakan sekarang? Ya, kenalkan nama saya Andi Wijaya. Saya itu lama sekali, hampir 9 tahun atau 10 tahun di lingkungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, khususnya cabang LBH Pekanbaru. Nah, sejak tahun 2013. Jadi sebelum tamat kuliah memang sudah di sini, bernaung di YLBHI, dan kemudian banyak hal ya yang dilakuin di LBH, dari mendampingin masyarakat miskin yang buta hukum, terus yang didiskriminasi karena faktor ekonomi, faktor perbedaan agama, ras dan suku, dan banyak lagi konflik yang terjadi karena faktor-faktor ekonomi. Nah, ini yang sudah saya alami selama 10 tahun. Oke, nah kerja di LBH gitu, Lembaga Bantuan Hukum kan nggak mudah gitu ya Bang, itu cukup menantang, challenging gitu. Apa sih yang membuat Abang itu bisa sampai akhirnya jadi direktur di LBH gitu? Apa yang membuat Abang itu mau mengerjakan itu Bang? Ya, awalnya gini, saya melihat satu berita. Ketika di tahun sebelum kuliah, saya melihat satu berita yang kemudian itu banyak kali perlakuan diskriminasi, persekusi terhadap jemaat. Yang waktu itu pengacara yang membela itu adalah Bang Adnan Buyung Nasution. Nah, semenjak itu saya penasaran dan kemudian ingin terlibat jauh bagaimana sih menjadi aktivis hukum hak asasi manusia yang membela masyarakat rentan, miskin, dan kemudian yang tidak punya apa-apa. Nah, semenjak itu saya gelutin di dunia hukum, dan kemudian saya mencari naungan itu ya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Berarti emang ada ketertarikan di isu-isu hak asasi manusia, kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan, gitu-gitu ya Bang ya? Benar. Nah, terus kalau sampai Abang ada di hari ini nih Bang, menurut Abang apakah ada pengaruh dari pola asuh gitu? Aku cukup penasaran kira-kira
gimana sih pola asuh atau bagaimana orang tua abang tuh mendidik abang, karena ini kan profesi yang mulia banget gitu ya bang ya, yang Iya. sedikit orang yang mau mengerjakan, yang menantang gitu, tapi abang bisa mengerjakannya gitu. Apakah ada peran orang tua di sana gitu bang? Iya, pasti ya. Peran orang tua itu selalu menanamkan kita nilai-nilai pengorbanan dulu ya. Kan. Ya. Awal di jemaat gitu. Jadi setiap setiap minggu itu kita disuruh pengajian madrasah maksudnya. Ya. Madrasah dan mengenalkan pengorbanan di jemaat. Nah, dari nilai-nilai jemaat itu kemudian muncul pengorbanan terhadap kemanusiaan. Salah satunya melihat kondisi masyarakat yang buta hukum, yang kemudian termarginalkan, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak dibantu oleh siapa-siapa. Makanya saya mengorbankan diri untuk terlibat di isu-isu itu. Berarti itu sebagai suatu bentuk pengorbanan gitu ya bang ya? Iya, pengorbanan. Jadi kan orang mungkin kalau cari kerja suka yaudah yang bayaran Ya, paling benar. besar, apalagi pengacara gitu-gitu kan Ya. ya bang ya. Tapi abang ada faktor dari pola asuh. Iya, yang penting nilai ya, nilai-nilai Perjuangkan gitu ya, Bang. perjuangan, nilai-nilai hukum yang benar ya, adil dan ya yang adil gitu. Terus bang, tapi selama ini gitu kan tadi abang sempat nyinggung juga kalau yang membela jemaat itu sering Adnan Boying Nasution, dan beliau kan cukup legenda juga gitu ya bang ya. Nah kalau abang sendiri ada nggak semacam panutan di profesi ini gitu bang, yang buat abang tuh kayak pingin jadi kayak dia atau ngerjain yang mirip kayak dia gitu bang? Nah, sebelum itu juga saya sudah tahu ya Syarif Jafrullah Khan. Nah, beliau itu sangat populer ya di dunia hukum ya, apalagi di dunia hak asasi manusia. Nah, jadi itu salah satu panutan yang memiliki nilai-nilai agama Islam yang kuat, kemudian dituangkan dalam praktisi sehari-hari. Nah, itu yang salah satu yang saya kagumin. Beliau tuh punya buku namanya Islam dan HAM. Islam dan HAM, iya. Berarti ini semua tuh berangkat dari sebenarnya ada campur antara pola asuh, nilai pengorbanan, terus abang lihat sosok Zafrullah Khan juga yang bisa nulis tentang human rights, Iya, benar. HAM, Islam. Akhirnya bang menekuni sebagai pengacara publik gitu ya bang ya. Iya, benar. Pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, di segmen 2 ini kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia di negara-negara dengan mayoritas muslim, dan bagaimana Al-Quran dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Langsung saja kita tanyakan dan diskusikan kepada narasumber, yaitu Bang Andi. Nah Bang, sebelum kita masuk ke studi kasus yang mungkin sensitif dan menarik gitu ya Bang, tentang hak asasi manusia, mungkin Abang boleh tolong jelaskan dulu nggak Bang? Gimana sih Al-Quran itu mengatur mengenai hak asasi manusia? Karena kan Al-Quran tuh pasti udah mengatur secara lengkap, komprehensif gitu ya Bang, nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sebenarnya bukan ini ya, konsep HAM itu sebenarnya diambil di Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan, misalnya deklarasi hak asasi manusia itu kan tahun 46 ya. Nah, itu kan kemudian nilai-nilai yang diambil juga dari Al-Quran itu sendiri. Sebagai bukti ya, ada nilai-nilai yang kemudian seperti hak untuk hidup. Di Al-Quran itu kan sudah jelas sekali ya, dikatakan bahwa di surah Al-Isra ayat 33 itu jelas sekali, dan janganlah membunuh jiwa yang pembunuhnya telah Allah haramkan kecuali dengan hak, dan barang siapa dibunuh dengan aniaya maka sungguh kami telah memberi wewenang kepada ahli warisnya untuk menuntut balas, tetapi janganlah ia melampaui batas, dan pembunuhan itu sesungguhnya ia akan ditolong. Di sini sudah dikatakan bahwa tidak boleh melakukan pembunuhan, kan hak untuk hidup, orang untuk hidup ya. Nah kemudian apa sih kaitannya HAM dengan Al-Quran? HAM itu secara Al-Quran itu universal, sama dengan HAM juga. Dan prinsipnya HAM juga itu adalah non-diskriminasi. Di Al-Quran juga ada surah Al-Quran ayat yang menyatakan tidak diskriminasi, seperti bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu kan tidak diskriminasi. Terus kemudian ada
non diskriminasi satu lagi yaitu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kan non diskriminasi prinsip HAM ya. Ya kalau dikatakan apakah HAM deklarasi hak asasi manusia itu mengambil intisari dari Al-Qur'an? Iya. Dan jawabannya itu pasti iya gitu. Jadi memang mungkin istilah HAM itu kan baru-baru ya 100 tahun belakangan ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nilai-nilainya dan hak-hak yang ada di dalamnya itu semua udah tercantum gitu ya Bang di. Iya, bahkan kalau misalnya mengenal, kalau di Fakultas Hukum kan bilangnya Magna Carta. Iya. Tapi jauh dari sebelum itu ada nama Piagam Madinah. Oh. Nah, jadi kan memang tapi tidak beberapa artikel ataupun bacaan itu tidak masuk Piagam Madinah sebagai dasar hak asasi manusia. Malah Magna Carta yang di Perancis nggak salah ya. Yang dipakai tuh seringnya si Magna Carta. Ya, Magna Carta. Bill of Rights. Bill of Rights gitu-gitu. Tapi tidak masuk Piagam Madinah sebagai tonggak ke hak asasi manusia gitu. Padahal di dalam Piagam Madinah itu kan jelas ya mengatur soal non diskriminasi, persamaan hak dan lain-lain gitu. Oh, oke Bang. Nah, ini mungkin kita akan lebih dalam dikit nih Bang. Di Indonesia gitu ya, mayoritas penduduknya Islam atau mungkin di negara-negara Islam gitu Bang. Kan suka ada hukum-hukum yang kalau bisa dibilang agak mengerikan gitu ya Bang di sudut pandang HAM. Misalnya contohnya rajam. Terus ada apa ya, yang pokoknya yang keras-keras gitu deh Bang. Iya. Yang kelihatannya itu kan nggak melindungi hak-hak. Meskipun dia bersalah, misalnya nggak melindungi hak sebagai terdakwa dan semacamnya gitu Bang. Itu gimana sih Bang sebenarnya hubungan atau Abang melihat fenomena ini gitu? Jadi di Islam ada hukum yang kesannya keras seperti itu, tapi di sisi lain sebenarnya ada HAM yang melindunginya gitu Bang. Nah, itu kan sebenarnya muncul ketika ada ayat Al-Quran mengatakan hukum qisas ya. Ya, Islam itu ada hukum qisas, hukum pidana ya. Nah, nyawa balas nyawa. Nah, tapi dalam konteks ini sebenarnya dia melindungin ya. Misalnya kalau kita bicara di mana konteks HAM dalam hukum qisas ya. Konteks HAM-nya itu adalah persamaan hak. Jadi si korban dan si pelaku itu haknya sama. Misalnya si korban kehilangan orang-orangnya, kemudian si pelaku juga harus hilang gitu. Maksudnya mengganti ya, nyawa balas nyawa. Hamba saya dengan hamba saya. Kan itu kan persamaan hak. Konteksnya di situ. Jadi kalau misalnya memang perdebatannya gini, hukum qisas itu hukuman mati itu sebenarnya sudah tidak relevan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana proses mekanisme peradilannya. Di hukum qisas itu kan nggak sembarangan mekanisme peradilan yang kemudian tanpa pembuktian. Pasti ada pembuktian dan kemudian diproses ya mekanismenya. Nah, itu secara yang jelas Al-Quran itu sudah buat hak untuk persamaan hak dalam mencapai keadilan itu ada. Jadi hakim itu tidak boleh memutus secara tidak adil, itu ada di ayat berapa gitu. Nah, itu kalau misalnya berkaitan dengan hukum qisas dan hak asasi manusia gitu. Oke Bang. Terus kalau di Islam ini kan sering dikaitkan juga dengan istilah jihad gitu ya Bang. Apalagi di Amerika kan tuh orang suka takut sama istilah jihadis gitu Bang. Iya. Dan ada ayat yang dipakai misalnya kalau nggak salah At-Taubah ayat 5 itu dianggap jihad ketika kita membunuh orang musyrik. Ini kan secara HAM bertentangan gitu Bang. Abang lihat ini gimana Bang? Iya, kalau misalnya dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 5 itu kan istilah banyak orang menggunakan dasar untuk jihad. Nah, konteks di sini kan sebenarnya konteks soal dalam kondisi apa tertentu gitu ya, bukan dalam kondisi damai. Islam sendiri itu sangat jelas bahwa di dalam konteks damai seseorang itu mendapatkan perlindungan, bukan dalam kondisi damai kemudian terus dilakukan tadi jihad dan lain-lain ya, penghilangan dan lain-lain. Malah kalau itu jauh sekali dalam konteks Islam dan Al-Quran. Nah, konteks maka dilihat ini kan dilihat apakah konteks di dalam Al-Quran itu
itu konteksnya dalam kondisi perang atau tertentu atau dalam kondisi damai. Nah, kalau dalam kondisi damai, Islam itu malah seperti piagam Madinah itu. Iya, iya. Nah, jadi Damai iya, jadi tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan kekerasan apapun. Nah, seperti piagam Madinah itu kan sebagai bisa jadikan contoh tuh. Nah, jadi suku-suku terus bersepakat untuk melakukan perdamaian dan lain-lain. Nah, untuk tidak melakukan A dan B ada kesepakatan yang dibuat gitu. Nah, itu konteks dalam kondisi damai. Jadi kalau misalnya dikatakan jihad itu adalah dasarnya atau taubah itu ya dalam kondisi tertentu dilihat gitu. Kalau misalnya kita dalam kondisi tertekan misalnya di perang ada yang nyerang kita, nggak mungkin ya kita melakukan nggak defense ya, nggak nyerang balik ya. Kalau di hukum itu ada istilahnya, kalau kita lagi terdesak mau dibunuh, kita boleh tuh melawan, membela, itu boleh. Bela paksa gitu ya Bang? Iya, bela paksa namanya istilahnya gitu. Iya, berarti yang kita perlu luruskan dari pemahaman jihad ini sebenarnya kita lihat konteksnya gitu ya Bang? Konteks dan situasinya dalam kondisi apa gitu. Kalau dalam kondisi kita sendiri di rumah, terus datang pencuri, terus kita mau dibunuh. Iya. Nah, kita kan nggak mungkin diam nih. Iya. Ya, terus kita melawan. Terus ketika kita melawan, yang pencuri itu meninggal. Dalam hukum kita dibolehkan. Namanya itu ya, kita dihapus pertanggungjawaban pidananya. Nah, itu di hukum pidana saja itu sudah dibolehkan gitu. Jadi dalam konteks yang sesuai sebenarnya ini nggak melanggar HAM gitu ya Bang ya? Iya, dalam konteks yang sesuai sebenarnya melihat situasi. Makanya melihat situasi dan makanya kembali lagi ke kisos itu. Dalam situasi apa kemudian dia dihukum mati. Kalau misalnya dalam kondisi terdesak terus meninggal kan nggak bisa nih dikatakan diberlakukan hukum kisos. Tapi dilihat nih dampak-dampak akibat dia membunuh itu. Nah, itu konteksnya seperti itu karena dia berdampak luas. Begitu. Iya. Jadi tapi itu nggak bisa dijadikan pembenaran juga bahwa kita jadi membunuh orang atas nama jihad. Nah, gitu kan Bang? Iya, nggak ada pembenaran juga. Yang jadi masalah tuh ketika orang makainya kayak gitu kan. Jadi karena Islam nih against atau bertentangan sama human rights dan hak asasi manusia gitu. Benar. Nah, itu hak untuk hidup gitu ya Bang. Iya, itu. Terus kalau Islam tuh sebenarnya gimana Bang melihat konsep hak kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, atau bahkan berkumpul Bang. Contohnya yang cukup hangat di Indonesia dan mungkin di berbagai penjuru dunia gitu ya Bang, di mana banyak sekarang demonstrasi terhadap pemerintah. Misalnya kalau di Indonesia ada Indonesia Gelap dan semacamnya gitu. Itu kan di satu sisi dijamin oleh hak asasi manusia Bang, tapi di sisi lain kemudian di Islam itu diatur bahwa kita itu ada ketaatan terhadap pemimpin gitu Bang. Nah, apakah lagi-lagi pertanyaannya apakah dua ini sebenarnya bertentangan atau sebenarnya ada titik terangnya gitu Bang? Nah, kalau itu begini ya, misalnya demonstrasi, protes dalam kondisi apapun. Dulu saya sebenarnya salah satu ini juga ya protes ya, tapi orang yang terlibat ya dalam proses demonstrasi dan lain-lain. Tapi konteks yang kemudian didemokan itu adalah dilakukan dengan cara damai. Kan aturannya sudah jelas, undang-undang soal penyampaian pendapat di depan umum itu kan sudah jelas ya. Nah, terus di dalam sebenarnya tidak masalah ya di Al-Quran tuh ya, karena Islam juga sudah mengatur hal itu. Seperti contoh ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, di sini kan tolong menolong kan berarti ramai-ramai, jamak ya. Jadi sama demonstrasi itu ramai-ramai, tapi dalam kondisi damai, dengan kondisi untuk hal yang baik gitu, damai dilakukan. Tapi Islam itu melarang soal kalau misalnya demonstrasi atau tolong menolongnya dalam kondisi untuk kejahatan, misalnya makar, menjatuhkan pemerintahan yang sah dan lain-lain, itu memang tidak dibolehkan. Nah, tapi kalau di dalam konteks untuk kebaikan yang hari ini dilakukan ya tanpa mencaci dan lain-lain, terus menghargai
sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ya itu dibolehkan. Ah, Gitu. menarik nih Bang. Berarti sebenarnya ya demonstrasi itu ya dijamin HAM dan itu nggak melanggar ajaran Islam juga, asalkan perlu digarisbawahi bahwa dilakukannya dengan damai, nggak Iya. untuk merusak, nggak Iya. untuk menjatuhkan pemerintahan gitu ya Bang ya. Karena Tidak dengan hura-hura kan gitu-gitu ya. karena Nah, itu. ternyata tadi ya Bang ya di Al-Quran pun udah dibilang bahwa untuk kalau untuk kebaikan ya tolong menolong, berarti artinya ya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng Masuk lagi ke HAM, hak kebebasan berkumpul dan semacamnya gitu ya Bang ya. menyampaikan pendapat gitu. Tapi kalau Abang sendiri sebenarnya ngelihatnya eh, gimana sih Bang terkait si demonstrasi dan makna damai dan Islam itu tuh sebenarnya Abang ada semacam batasannya gitu nggak Bang? Apakah sebatas yang penting niatnya positif aja atau gimana tuh Bang? Karena kan sekarang demo suka ada yang niatnya positif tapi caranya misalnya juga agak merusak atau apa gitu Bang? Nah, kalau demonstrasi kan jelas ya ada pengawalan ya. Iya. Kita yakini bahwa polisi mengawal itu dengan baik ya. Ketika aksi itu damai ya. Nah, terus tidak ada, misalnya kalau ada sesuatu ya, itu pasti ada provokator. Itu sering sekali terjadi di dalam aksi demonstrasi. Salah satu contohnya yang sudah bertahun-tahun itu aksi yang sampai hari masih ada itu aksi ini, demo yang di depan Istana Presiden, aksi Kamisan. Masih bisa. Nah, itu kan cara damai ya. Iya. Tidak melakukan hura-hura, tidak melakukan kekerasan, perusakan dan lain-lain, dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu kan jelas ya bahwa demo itu sebenarnya boleh, dia menyampaikan pendapat. Nah, itu menyampaikan pendapat, menyampaikan protes dan lain-lain. Nah, menurut saya sih ya seperti itulah demo yang sesungguhnya ya. Berarti titik beratnya di caranya gitu ya Bang ya? Iya, di cara bagaimana pesan itu disampaikan gitu. Iya. Kan banyak cara ya. Iya, selama cara yang nggak merusak gitu-gitu. Iya. Ya di Islam boleh-boleh aja gitu sebenarnya. Iya, makanya selama saya di LBH juga kita membantu itu ya memang ya. iya, demo itu kan sebenarnya menyampaikan pesan ya. Iya. Pesan protes yang kemudian ke publik gitu. Nah, selama saya di LBH itu kami yang demo anak-anak LBH itu nggak ada demo itu secara merusuh, nggak ada. Damai gitu ya Bang. Damai, malah Provokator yang suka iya, jadi ini ya. provokator itu dari mana ya kita nggak tahu ya. Iya. Tapi ada aja gitu yang lempar batu gitu ke polisi. Padahal polisi juga partner kita ya. Di demo itu polisi partner sebenarnya, saling menjaga itu polisi dengan para pedemo. Gitu. Nah, berarti sebenarnya nggak ada pertentangan ya Bang ya antara nilai-nilai Islam sama hak asasi manusia gitu. Iya, Tadi kan sebenarnya. beberapa studi kasus yang cukup sensitif gitu kali ya Bang, yang kayak, aduh ini di Islam gini tapi sebenarnya itu hak asasi manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, ya itu dua hal yang ya hak asasi manusia itu udah mengambil nilai-nilai Islam. Iya. Dan asalkan kita paham konteksnya dan kita lihat caranya yang baik dan benar gitu, itu nggak masalah gitu ya Bang ya. Ya nggak ada masalah. Makanya kalau dikatakan Al-Quran itu adalah jawaban untuk pertanyaan apapun, ya benar. Di situ. Makanya kalau misalnya deklarasi asasi manusia, saya baca bukunya Syarif Jafar Lokal itu memang semua pasal-pasal deklarasi asasi manusia itu memang ada di Al-Quran semua. Udah ada gitu ya Bang? Iya, Ratusan tahun sebelumnya udah Iya, memang udah ada makanya gitu itu ya. luar biasa. Luar biasa. Jazakumullah Bang Andi atas penjelasannya. Khair. Dari penjelasan Abang jadi bisa kegambar gimana sebenarnya ya nilai HAM itu ternyata udah ada dalam Al-Quran gitu ya Bang ya. Satu dari luasnya mungkin ilmu-ilmu lain yang udah ada gitu. Makasih ya Bang ya, jazakumullah. Sumber loh, salah satu sumber. Dan HAM cuma salah satunya aja gitu ya Bang ya. Iya. Baik Bang Andi. Pemirsa MTA, Kitab Suci Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman spiritual. Ia juga menyingkap rahasia alam semesta yang begitu menakjubkan. Pembahasan kita pada kesempatan ini hanyalah sebagian kecil dari khazanah yang terkandung di dalamnya. Saya Ansar Ahmad, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Quran and Science episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.